Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rosid, NIM 2020 53161 kelas P. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan pencatatan transaksi bisnis. Tujuannya yaitu 1. Menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. 2. Menjelaskan karakteristik suatu akun. 3. Menjabarkan kaidah debit dan kredit serta saldo normal akun. 4. Menganalisis dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. 5. Menyiapkan neraca saldo dan menjelaskan penggunaannya untuk menemukan kesalahan. 6. Menemukan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan mengoreksikannya. 7. Menggunakan analisis horizontal untuk membandingkan laporan keuangan dari periode yang berbeda. Selanjutnya, setiap pos dalam laporan keuangan yang disebut akun dimasukkan dalam buku besar. Yang perlu digarisbawahi adalah akun. Sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis disebut buku besar. Ya, di sini yang perlu digarisbawahi adalah buku besar. Daftar akun dalam buku besar disebut bagan akun. Selanjutnya, klarifikasi utama dari akun. Ya, di sini ada aset dan kewajiban. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, yang di dalamnya ada kas, perlengkapan, bangunan, piutang usaha. Ya, di sini kas adalah aset atau uang yang digunakan atau dimasukkan perusahaan. Perlengkapan, investasi alat yang kita beli untuk perusahaan. Bangunan, investasi gedung yang digunakan untuk berbisnis. Piutang usaha, yaitu hasil utang dari bank. Ya, di sini ada kewajiban. Kita adalah utang kepada pihak luar atau kreditor. Contohnya utang usaha, hasil bayar, utang gaji. Ekuitas pemilik adalah hak pemilik atas aset perusahaan. Ketika kita mempunyai sebuah perusahaan, di sini modal penarikan adalah termasuk ekuitas pemilik. Pendapatan adalah ekuitas pemilik sebagai hasil menjual jasa atau produk. Ya, kita akan mendapatkan pendapatan komisi jasa dalam menjual produk atau jasa. Beban adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Di sini ada beban sewa, beban gaji, beban utilitas. Untuk membantu kita belajar, suatu akun dapat digambarkan menyerupai bentuk huruf T. Ya, huruf T di sini ada sisi kanan dan sisi kiri. Ya, di sini kita untuk belajar akuntansi, kita pecah menjadi dua bagian. Bagian kanan dan bagian kiri. Sisi kiri adalah proses dari debit, proses kanan, proses dari kredit. Jika kita ingin mencatat debit, maka kita berada di sebelah kiri. Jika kredit ada di sebelah kanan. Ya, jurnal umum. Di sini ada angka-angka seperti 3
4.750, 4.300, 2.900, 850, 1.400, 700, 2.900. Ya, ini yang sebelah kiri itu termasuk sisi debit dan yang sebelah kanan sisi kredit. Ya, selanjutnya menyeimbangkan akun T. Yang pertama yaitu jumlahkan sisi debit, yaitu 3.700 tambah ini hasilnya 950. Yang kedua, kemudian jumlahkan sisi kredit, 850 tambah 1.400 tambah 700 tambah 5.850. Kurangkan total dari kredit debit untuk mendapatkan saldo akun atau laba, yaitu 10.950 kurangi 5.850. Ya, ini dari modal kita, dari kulaan atau lain-lain, yaitu kita mendapatkan 5.100, ini adalah laba. Selanjutnya, transaksi dan akun neraca. Ya, contoh jurnal, kita bisa memperhatikan ada tanggal, uraian, ada debit, dan ada kredit. Ya, di sini pada tanggal 1 November, Chriscard menyetorkan uang 25.000 ke rekening bank atas NetSolution. Nah, ketika kita perhatikan uang 25.000 ini adalah uang Chriscard. Ya, rekening bank atas nama. Ya, ketika sudah menjadi NetSolution, maka uang 25.000 ini bukan uang Chriscard lagi karena sudah disetorkan ke NetSolution. Ya, kas di sini 25.000 karena mendapatkan suntikan dana. Kredit ini adalah uang atau modal yang dikeluarkan Chriscard untuk menginvestasikan ke NetSolution. Ya, selanjutnya dampak dari jurnal buku besar. Ya, kita bisa melihat tampilannya seperti ini. Pada tanggal 1 November, Chriscard menyetorkan uang 25.000 ke rekening bank atas nama NetSolution. Ya, di sini kas atau debit mendapat pemasukan 25.000. Ya, ini modal Chriscard atau termasuk debit. Ya, di sini ada uang debit 25.000 atau kehilangan 25.000. Ya, secara umum kas dan modal itu balance. Pada tanggal 5 November, NetSolution membeli tanah senilai 20.000 secara tunai. Ya, uang 20.000 ini diambil dari aset tadi. Ya, tanah ya masuk debit bertambah dan kas berkurang 25.000 karena untuk membeli tanah untuk mendirikan sebuah bangunan. Ya, dampak dari jurnal buku besar, kas dan tanah. Pada tanggal 1 November, debit 25.000. Tanggal 5 November, kredit 20.000. Tanggal 5 November, debit akun tanah sebesar 20.000. Pada tanggal 10 November, NetSolution membeli perlengkapan secara kredit senilai 1.350,
Ya, di sini membelinya secara kredit. Ya, perlengkapan ini ada 1.350. Ya, ini sebagai debit dan bertambah. Utang usaha 1.350. Ini kredit karena dibeli secara kredit untuk membeli perlengkapan. Di sini 1.300, di sini 1.350, di sini 1.350, sama-sama 1.350 berarti balance. Nah, di sini dampak dari buku besar. Di sini ada akun baru perlengkapan dan utang usaha. Pada ini perlengkapan masuk debit karena 1.350 pada tanggal 10 November dan utang usaha pada tanggal 10 November sebesar 1.350 secara kredit karena membeli perlengkapan ini secara kredit. 1 bulan kemudian, pada tanggal 30 November, Net Solution membayarkan kreditor sebesar 950. Ya, membayar utang usaha. Ini debit bertambah, kas berkurang karena membayar utang usaha kepada kreditor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.